Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel saya selalu gagal untuk dimonetisasi. Lalu bagaimanakah caranya atau solusinya? Yuk kita akan simak video berikut ini, mudah-mudahan bermanfaat. Pertama yang harus Anda buka adalah membuka YouTube dulu. Setelah itu buka YouTube Studio. Jika Anda memakai laptop, ini akan mudah. Tapi jika Anda memakai HP, Anda juga harus membuka YouTube Studio lewat YouTube web, bukan YouTube aplikasi. YouTube Studio, lalu kita akan klik. Setelah itu, setelah masuk di YouTube Studio, kita akan menuju ke menu penghasilan di sini, sebelah kiri. Menu penghasilan. Setelah itu kita akan klik. Lalu kita akan melihat permasalahannya. Nah, ini sudah masuk di menu penghasilan, mendapatkan penghasilan dari YouTube atau di YouTube. Ini ada menu ringkasan. Yang kedua ada, kalau di tempat saya ada shopping, ini ringkasan. Channel Anda tidak disetujui untuk monetisasi. Apa yang terjadi? Pertama, setelah meninjau permohonan Anda, kami menetapkan bahwa channel Anda tidak memenuhi kebijakan monetisasi. Di sini juga Anda bisa mengeklik apa saja kebijakan-kebijakan monetisasi channel YouTube. Ini Anda harus baca semuanya, harus memahami di sini. Di sini karena ini pelajaran-pelajaran yang sangat berharga jika Anda memang mau fokus ke dunia per-YouTubean. Ini tidak perlu saya bacakan. Yang akan saya bahas adalah di sini. Lalu kita kembali ke sini, tinjau masukan kami. Kami menemukan bahwa channel Anda berisi hal berikut. Ini konten yang digunakan ulang. Maksudnya bagaimana? Kok konten yang digunakan ulang padahal video saya sudah asli semuanya. Padahal video saya sudah rekaman saya semuanya, shootingan saya sendiri semuanya. Saya tidak pernah memakai atau mengambil video orang lain. Tapi kok kenapa? Konten ini yang dikatakan adalah konten yang digunakan ulang. Channel menggunakan konten orang lain tanpa membuat perubahan dan yang menambah nilai yang signifikan. Sekali lagi, channel menggunakan konten orang lain tanpa membuat perubahan yang menambah nilai yang signifikan. Lalu kita akan bahas di sini. Di sini ada peringatan-peringatan atau petunjuk-petunjuk di sini ada. Yang pertama, yang boleh kita unggah atau contoh hal yang boleh dimonetisasi. Contoh hal boleh dimonetisasi. Ini kita akan pahami. Dan sekaligus kita mencocokkan ke video-video kita yang sudah kita unggah di channel YouTube yang kita anggap itu adalah video asli atau rekaman kita sendiri. Yang pertama kita simak revisi untuk yang boleh diunggah bro ya. Revisi yang ditambahi dengan bumbu humor dan analisis pada konten yang bukan karya asli Anda. Jika mungkin Anda mempunyai konten yang bukan karya asli Anda itu, tapi Anda tambahi dengan bumbu humor atau dianalisis pada konten yang bukan karya asli Anda, ditambahi ke bumbu humor, dikomentari, dikasih bumbu-bumbu humor dan lain sebagainya, itu boleh diunggah. Terkecuali ada ini kalau masalah yang membolehkan ini YouTube loh ya, yang membolehkan YouTube ya. Kalau untuk urusan dengan hak cipta orangnya itu berarti kan urusan Anda dengan orangnya. Anda tinggal meminta izin, asalkan tidak ada protes dari sana, mungkin itu juga akan boleh. Tapi jika ada protes atau ada larangan dari pihak yang mempunyai videonya, itu juga tidak boleh. Tapi kalau dari YouTube ini sudah membolehkan. Ini. Dan untuk selanjutnya adalah klip dari konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis. Klip dari konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis. Mungkin Anda mempunyai konten berita, narasinya Anda buat sendiri. Lalu Anda kasih video-video dari cuplikan atau potongan kecil-kecil dari video orang lain, itu YouTube membolehkan. Sekali lagi, tapi YouTube membolehkan. Tapi kalau untuk urusan hak cipta, itu urusan Anda dengan pemilik dari video cuplikan tadi. Itu YouTube membolehkan. Itu boleh dimonetisasi. Selanjutnya adalah adegan suatu film
yang dialog atau voice covernya telah Anda ubah. Adegan film yang voice covernya kata-katanya mungkin ada film Inggris lalu Anda ubah menjadi bahasa Jawa, itu juga YouTube membolehkan. Dan sekali lagi balik lagi, kalau untuk masalah video hak cipta itu urusan Anda dengan pembuat atau pemilik videonya, tapi YouTube itu sudah membolehkan. Selanjutnya adalah pemutaran ulang turnamen olahraga yang berisi penjelasan Anda seputar tindakan kompetitor demi meraih kemenangan atau yang mengakibatkan kekalahan. Anda menjadi seorang komentator. Anda menjadi seorang komentator sebuah olahraga seperti halnya sebagai contoh olahraga voli atau olahraga sepak bola. Anda mengomentari penyebab kekalahan dia itu apa, penyebab kemenangan dia itu apa, ini pemainnya seperti apa. Pokoknya ngono lah, komentator ini itu YouTube juga membolehkan. Tapi balik lagi, kalau untuk masalah video hak cipta terkena konten ID apa enggak, itu juga terserah dari pemilik videonya atau pemilik kontennya. Jadi itu YouTube sudah membolehkan. Selanjutnya, video reaksi berisi komentar Anda terhadap video aslinya. Itu reaksi jika Anda mungkin tahu sebuah video yang mungkin menarik buat Anda, lalu Anda komentari. Anda taruh gambar Anda di sebelah kiri, lalu di sebelah kanan ada video itu, lalu Anda komentari bagaimana Anda mengomentari caranya, bagaimana pokoknya di komentari itu juga akan membolehkan. Selanjutnya adalah rekaman karya kreator lain yang sudah Anda edit dengan menambahkan jalan cerita atau komentar. Rekaman karya kreator lain. Rekaman karya kreator lain yang sudah Anda edit dengan menambahkan jalan cerita atau komentar. Iku rekaman karya kreator orang lain ku yus panggah videonya orang lain. Lalu Anda komentari. Anda tambahkan cerita begini, pokoknya diulah sing lebih bagus. Itu juga YouTube membolehkan. Tapi sekali lagi balik lagi ke pemilik hak cipta atau pemilik video itu, Anda sudah diberikan izin apa belum, itu juga harus Anda perhatikan. Jadi walaupun YouTube membolehkan, tapi kalau pemilik hak cipta atau pemilik video asli yang Anda komentari itu tidak membolehkan, juga itu sama saja akan percuma karena Anda akan mendapatkan teguran dari orang-orang yang mempunyai video tersebut. Jadi lebih baik segala sesuatu atau video yang kita unggah di YouTube ya bangga, ya tetap video asli buatan kita sendiri. Selanjutnya, untuk yang tidak boleh apa? Ini yang harus kita perhatikan. Kenapa? Selama ini channel kita selalu gagal untuk dimonetisasi. Yang tidak boleh, mungkin Anda perlu perhatikan, ini cocok, banyak yang cocok, saya yakin banyak yang cocok. Contoh hal yang tidak boleh dimonetisasi: video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lain. Ini sering terjadi buat YouTuber anyaran. Ini karena tidak memahami aturan-aturan seperti ini. Dapat video dari Facebook, dari YouTube, dari Instagram, dari TikTok, atau bahkan dari status WA. Itu Anda kompilasi lalu Anda gabungkan jadi satu, lalu Anda unggah di YouTube tanpa Anda menambahkan kompilasi dari pembicaraan atau komentar-komentar Anda. Itu tanpa adanya seperti itu, Anda kompilasi lalu Anda langsung unggah di YouTube, itu YouTube tidak memperbolehkannya. Ini banyak terjadi. Selanjutnya, koleksi lagu dari beragam artis meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka, ya. Ini koleksi lagu dari beragam artis, mungkin Anda banyak sekali. Kita lihat di YouTube biasanya muncul gambarnya, judul lagu, bawahnya itu isinya lagu-lagu kompilasi-kompilasi seperti itu. Itu tetap saja tidak boleh untuk didaftarkan untuk monetisasi. Lalu kok muncul iklannya, Mas? Iya, karena itu iklan dari konten ID dari pemilik hak cipta. Tapi
untuk uangnya atau penghasilannya itu masuk ke orang pemilik hak cipta, pemilik lagu, masuk ke sana. Jadi Anda tidak mendapatkan apa-apa. Dan walaupun Anda daftarkan untuk monetisasi, walaupun segala macam seperti jam tayang, terus subscribe itu sudah memenuhi syarat, itu pun juga tidak akan diterima untuk monetisasi. Itu kita perhatikan, bro ya. Selanjutnya, klip yang menampilkan berbagai momen acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi. Klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit. Nah, momen favoritku ya pokoknya video-video yang Anda sukai di YouTube atau di televisi ataupun di yang lainnya, itu Anda rekam, Anda download, Anda kompilasi, lalu Anda unggah tanpa dengan adanya narasi atau komentar-komentar Anda, itu YouTube tidak memperbolehkan untuk monetisasi. Nah, selanjutnya, konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain. Ini yang perlu kita perhatikan lagi. Konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain. Seperti contoh pengajian, video pengajian seperti Anwar Said, Gus Miftah, dan lain sebagainya. Video yang viral-viral seperti itu biasanya kan kreator lain yang mengupload di YouTube kan banyak sekali. Lalu Anda ikut-ikutan ngupload biar banyak yang menonton. Ya mungkin memang banyak yang nonton, tapi itu tidak akan mempengaruhi untuk Anda bisa dimonetisasi. Atau bahkan jika Anda sudah dimonetisasi, itu monetisasinya Anda juga bisa-bisa dihentikan karena saking banyaknya kreator yang mengupload. Gih, Pak, pinarak, Bu. Kamu. Pinarak, Pak. Selanjutnya adalah promosi konten orang lain meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka. Anda mempromosikan konten orang lain. Di YouTube mungkin Anda mempunyai teman dan mempunyai videonya, lalu Anda promosikan di channel Anda, itu juga tidak boleh Anda lakukan, dan itu juga tidak akan boleh dimonetisasi. Nah, baik kawan-kawan saya semuanya, itu mungkin yang perlu kita perhatikan jika Anda mungkin mau konsentrasi di dunia per-YouTubean. Yang perlu dasar-dasar yang kita perhatikan itu dulu. Dan selanjutnya setelah itu kita sudah perhatikan, lalu apa yang Anda perlukan selanjutnya, apa yang perlu Anda lakukan selanjutnya. Pertama, jika jika yang di atas tadi Anda rasa sudah memenuhi syarat, lalu apa yang perlu Anda lakukan selanjutnya? Opsi yang pertama, ajukan banding dengan mengirimkan video. Mungkin semua penilaian YouTube itu sudah Anda anggap salah semuanya. Mungkin Anda perlu melakukan ajukan banding dengan mengirimkan video. Jika menurut Anda keputusan kami salah, kirimkan video untuk memberitahu kami alasannya. Kami akan meninjau permohonan banding Anda dan menyampaikan keputusan dalam waktu 14 hari. Hanya pilih opsi ini hanya jika Anda belum menghapus video apapun sejak pengajuan monetisasi channel Anda ditolak. Oke, ya bro ya. Selanjutnya, apa yang perlu Anda lakukan selanjutnya adalah jika sudah dibenahi semuanya, maka yang perlu dilakukan adalah edit channel Anda lalu ajukan ulang permohonan. Tinjau masukan kami lalu buat perubahan pada channel Anda. Perubahan dapat berupa mengedit atau menghapus video dan memperbarui detail video. Anda dapat mengajukan ulang permohonan dimulai umpamanya 12 April sampai 2022 seperti ini. Ini sebenarnya channel sudah tidak dimonetisasi, dulu pernah dimonetisasi tapi sampai sekarang belum saya ajukan kembali karena videonya sudah saya hapus semuanya dan jarang saya isinya. Persyaratannya, penuhi persyaratan untuk mendaftar, yaitu 1000 subscriber. Harus ada 1000 subscriber. Terus jam tayangnya 4000 jam tayang, atau dipilih salah satu 10 juta penayangan video short public
90 hari terakhir 10 juta lah umpama dipilih salah satu, pilih yang 10 juta atau 40.000 jam tayang. Selanjutnya adalah penuhi persyaratan dasarnya, verifikasi 2 langkah. Ini untuk demi keamanan dari channel Anda atau Gmail Anda. Itu harus Anda verifikasi 2 langkah keamanan seperti HP, lewat HP dan sebagainya, dikasih nomor telepon ngono kae. Terus patuhi pedoman komunitas, tidak memenuhi syarat jika Anda memiliki teguran 1 aktif. Jika Anda mempunyai teguran aktif, teguran hak cipta atau komunitas yang aktif itu tidak akan memenuhi syarat. Seperti halnya di sini, ning dia lali aku. Pokoknya nek teguran iku gak iso. Teguran hak cipta. Bukan hak cipta, tapi teguran komunitas. Lulus peninjauan channel. Setelah Anda mengajukan permohonan, kami akan memeriksa apakah channel Anda mematuhi kebijakan monetisasi channel YouTube atau tidak. Pelajari proses pendaftaran. Diklik, Anda tinggal mencari informasi-informasinya di sini. Oke, sekali lagi itu sedikit informasi yang mungkin bisa bermanfaat buat Anda semuanya. Sekali lagi, jika Anda mau berkonsentrasi di dunia per-YouTubean, hal yang perlu Anda perhatikan adalah seperti yang saya bacakan di atas tadi. Mana yang boleh monetisasi atau mana yang tidak boleh monetisasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Insya Allah ke depan saya akan terus memberikan satu tip-tip buat Anda yang mungkin bisa bermanfaat. Muga-muga gak repot jadi iso gawe video sing kayak ngene iki. Soale saya memang lama ndak bikin video seperti ini karena ya mungkin kesibukan. Jadi ndak bisa omongnya angel, konsentrasi di dunia per-YouTubean. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Anda semuanya. Terima kasih dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.